Shalom. Halo adik-adik semua, selamat bergabung beribadah di Sekolah Minggu Gereja Parapah Resort GKM Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu Gereja Parapah hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kakak percaya kalau adik-adik sudah siap ya. Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang berdiri dan ikutin gaya kakak ya yang di depan. Mari kita naikkan pujian kita yang berjudul Apa Arti Ibadahmu? Adik-adik, kita lanjutkan pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini,
Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di pagi ini. Kami anak-anak-Mu akan memulai beribadah sekolah hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami agar ibadah ini berjalan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini, kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, maka kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian firman Tuhan untuk dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh ya. Kalian bisa terus mempunyai saat teduh, yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaan untuk minggu ini, Roma pasal 11 ayat 33-36 dengan tema talenta dari Tuhan. nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian Kau Penolongku. Adik-adik diundang untuk berdiri. Mari adik-adik yang ada di rumah kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Cita-citaku terkubur dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Cita-citaku terkubur dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkanku lelah sekolah tiap hari, takkanku lelah belajar tiap hari, sebab ku tahu sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku terkubur dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Cita-citaku terkubur dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Bangunan, tak pakai contek-contek, bangunan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Adik-adik, silakan duduk kembali ya. Baiklah adik-adikku, mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa orang jahat dan orang baik hidup di dunia ini? Ketika kamu rajin berbuat baik, ada juga orang yang rajin berbuat jahat. Kamu mungkin heran mengapa kejahatan tidak dihilangkan saja dari dunia ini. Tahukah kamu bahwa kejahatan itu seperti ilalang di antara gandum? Ilalang adalah anak-anak kegelapan dan gandum adalah anak-anak terang. Saat ini kita tahu ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Nanti pada waktunya ketika musim menuai, ilalang dan gandum akan dicabut dan dipisahkan. Ilalang akan dikumpulkan untuk dibakar dan gandum juga akan dikumpulkan dan dibawa pulang ke rumah.
Karena itu adikku, kamu tidak perlu merasa kesal terhadap orang yang berbuat jahat. Tetaplah setia berbuat baik, karena semua orang akan menerima upahnya masing-masing. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang pertama, yang demikian bunyinya dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita, Aku ingin baca kitab suci. Adik-adik diundang untuk berdiri. Mari adik-adikku, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan, aku ingin baca kitab suci. Aku ingin baca kitab suci. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Berikanlah hati yang mengerti, agar ku dapat berkat-Mu. Aku ingin baca kitab suci. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Berikanlah hati yang mengerti, agar ku dapat berkat-Mu. Adik-adikku, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online sekolah hari Minggu. Sebentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya ia akan membunuhku? Firman Tuhan, bawalah seekor lembu dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berkata seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Kemudian mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai,
Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembala kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan Alkitab kita. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius pasal 13 ayat 9. Roh Allah memperbaharui pikiran kita saat kita merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adikku, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian yang berjudul Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mari adik-adikku, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Sembah sujud kami naikkan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami akan perdengarkan benar-benar bisa hidup di tengah kami, sehingga bisa menjadi pedoman bagi diri kami untuk bisa selalu berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, serta bisa mematuhi segala larangan-Mu. Biarlah kami hidup rukun, bisa menghargai satu sama lain, serta bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik lebih banyak lagi, sehingga firman yang tertanam dalam diri kami bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali.
Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7. Halo adik-adikku yang ada di rumah. Nah, untuk meresponi cerita firman Tuhan melalui video animasi yang sudah adik-adik saksikan tadi, Kakak mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Adik-adikku, mari kita berdoa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Mulia, yang kami puji dan sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman melalui video animasi yang sudah kami tonton tadi, kami dimampukan untuk mengerti dan dimampukan juga untuk mengambil pembelajaran dari video animasi tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan orang tua kami, ayah dan ibu kami. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Apapun pekerjaan dan profesi usaha yang mereka miliki yang Tuhan percayakan bagi mereka, biarlah semuanya itu dalam tugas dan tanggung jawab mereka mampu untuk melakukan yang terbaik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan Yesus, berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada dan juga sanak saudara kami. Kiranya Tuhanlah yang berkenan menjaga, memelihara dan melindungi keberadaan mereka. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap guru-guru sekolah minggu kami di Jemaat GKI Parapah dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tolong Tuhan, Engkau berkati seluruh kehidupan guru-guru sekolah minggu kami yang dengan ketulusan hati bersedia untuk mempersiapkan diri mereka dalam ibadah online setiap hari minggunya. Berkati kehidupan mereka Tuhan, keluarga mereka, harapan mereka, cita-cita mereka, sehingga mereka beroleh masa depan yang sukses, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan anak-anak sekolah minggumu di Jemaat GKI Parapah.
maupun anak-anak sekolah minggumu di luar dari Jemaat GKI Parapah yang ikut bergabung beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami yakin percaya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh anak-anak-Mu dalam masa tumbuh dan kembang, dan dalam masa pendidikan mereka. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kemampuan, dan mereka dapat dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga ketika mereka dewasa, seluruh anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membanggakan bagi kedua orang tua dan keluarga mereka, dan menjadi anak-anak yang membawa berkat sukacita dan damai sejahtera untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu Bapa yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada adik-adikku yang ada di rumah, diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 23 yang demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan untuk dapat menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyi dari lagu yang berjudul Bawa Persembahanmu. Adik-adik diundang untuk berdiri ya. Bawa
berduduk kembali. Adik-adikku yang manis, dimanapun kalian berada, ingat, persahabatan dapat terjalin semakin akrab kalau kita sering bertemu atau sering berbicara satu dengan yang lain. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk sahabat kita, tentu semakin hari keakraban kita semakin berkurang. Demikian juga persahabatan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita selalu menyediakan waktu untuk kita berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, itu sama saja kita sedang membangun keakraban dengan Tuhan Yesus saat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Perhatikanlah baik-baik, karena itu berarti kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. begitu juga saat kamu membaca renungan harian. Renungkanlah baik-baik agar kamu mengerti kehendak Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan, katakanlah segala isi hati kita kepada Tuhan, mau mendengarkan keluh kesah kita maupun kesenangan-kesenangan kita. Tuhan ingin kita mengatakan kepadanya, apapun yang kamu rasakan adik-adik dan apapun yang kamu inginkan. Makin sering kita melakukannya, makin akrablah persahabatan kita dengan Dia. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu telah menuntun serta membimbing dan menghibur kami sepanjang berjalannya ibadah dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, mari kembali kita nyanyikan pujian yang berjudul Setia Setialah. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri ya. Adik-adik yang ada di rumah, untuk selalu ingat ya, menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa, Resort GKI Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.